Jordan memegang tangan Lauren dengan erat dan tersenyum, tetapi dia tidak menjawabnya. Lagi pula, bicara itu murah. Dia tidak ingin menggunakan mulut dan kata-katanya untuk memberitahunya betapa kuatnya dia. Dia ingin Lauren mengalaminya sendiri. Kereta tidak datang sendiri. Di depan dan di belakang ada 2 tim pengawal kerajaan. Mereka bersenjata dan jelas ada di sana untuk melindungi pemilik kereta. Kereta itu semakin dekat ke Yordania dan yang lainnya. Fanny sangat tidak senang ketika melihat Lauren dan Jordan masih berdiri, sementara yang lain berlutut. Fanny berteriak pada Lauren dan Jordan. "Hei, ada apa dengan kalian berdua? Berlutut sekarang? Ini Inggris, bukan AS. Masih ada raja dan ratu di Inggris. Apakah Anda tidak sopan dan tidak berbudaya? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus berlutut di depan keluarga kerajaan?" Lauren juga sedikit gugup. Dia bertanya kepada Jordan, apakah Ratu Inggris benar-benar ada di kereta? Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kereta berhenti di depan Jordan dan Lauren. Saat berhenti, pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Mobil yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti untuk menonton adegan ini. 2 pria berseragam kerajaan turun dari kereta. Mereka memimpin jalan, diikuti oleh sekelompok pengawal kerajaan bersenjata. "Tuanku." Ikuti novel terbaru di freeweb.of.l.com. Mereka berdua meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka dan membungkuk kepada Jordan dan Lauren dengan hormat. Fanny dan yang lainnya tercengang. Orang-orang dari kereta emas ini telah berjalan menuju Lauren dan Jordan. Mereka bersikap begitu hormat kepada mereka. Jangan bilang, kereta emas ada di sini untuk menjemput mereka? Bagaimana mungkin? Fanny linglung. Salah satu pria berseragam berkata, "Tuan dan Mrs. Steele, selamat datang kembali ke Inggris. Kemana Anda ingin pergi?" Jordan menjawab, "Kami ingin mengunjungi bar-bar besar di London." Kedua pria itu segera mengulurkan tangan mereka dan berkata dengan hormat, "Tuanku, silakan naik kereta." Mendengar ini, Fanny dan yang lainnya langsung berdiri dan berjalan mendekat. Kereta emas memang ada di sini untuk menjemput Jordan dan Lauren. Mereka ada di sini untuk mereka. Tidak perlu berlutut. Di hadapan kereta emas Jordan, mobil Rolls-Royce putih Fanny, yang masing-masing bernilai lebih dari 1 juta, langsung diturunkan peringkatnya menjadi besi tua. Jadi bagaimana jika mobil itu masing-masing bernilai 1 juta? Bahkan jika mobilnya masing-masing berharga 100 juta, lalu bagaimana? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kereta emas yang merupakan lambang prestise dan status? Terlebih lagi, biaya pembuatan kereta emas ini pasti lebih tinggi dari sekadar Rolls-Royce biasa. Hanya berlian dan tatahan emas yang bernilai lebih dari 10 juta. Harga kereta emas Jordan mungkin setara dengan harga sebuah rumah besar di distrik paling mahal di kita. Bagaimana cara bersaing? Kereta emas. Ya Tuhan, saya tidak menyangka akan melihat kereta emas Ratu Inggris. Ya Tuhan, ini terlalu mewah. Saya ingin menangis. Saya ingin mengambil foto dan mempostingnya di media sosial saya. Zara sangat bersemangat sehingga dia tidak koheren. Kereta emas ini seperti cawan suci bagi orang-orang yang memuja uang dan status. Itu bisa langsung memenangkan sosialita yang paling arogan dan berpengalaman sekalipun. Beatrice juga melompat-lompat dengan semangat. Dia memegang tangan Zara dan berkata, "Apakah kamu bodoh? Mengapa Anda mengambil foto dari luar? Ayo pergi dan duduk di kereta untuk mengambil foto." Mengambil foto bagian luar gerbong jelas terlalu sederhana. Mereka yang paham gambar tahu bahwa seseorang harus mengambil foto narsis saat berada di dalam gerbong untuk membuat orang iri. Ya, kami akan duduk di kereta. Fanny, maafkan aku. Kami tidak akan menggunakan Rolls-Royce Anda lagi. Zara dan Beatrice berlari ke Jordan dan Lauren dengan senyum di wajah mereka. Sementara Zara terus memuji Jordan. "Jordan yang tampan, kamu gagah. Saya sangat senang untuk Lauren bahwa dia menikah dengan pria seperti Anda. Saya sangat tersentuh bahwa saya akan melakukannya." Menangis. Di sisi lain, Beatrice meraih tangan Lauren, menjilati seluruh tubuhnya. "Lauren, seleramu sangat bagus. Pria seperti Jordan benar-benar harta karun di dunia ini. Jika saya jadi Anda, saya akan melahirkan banyak anak-anaknya." Haha. Lauren tidak suka orang mengisapnya. Tetapi setelah diejek oleh mereka sebelumnya, dia merasa bahwa kata-kata mereka yang menyenangkan terdengar sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Dia merasa bangga memiliki suami yang luar biasa. Zara melihat bahwa bagian dalam kereta itu luas dan ada 4 kursi. Dia berkata kepada Jordan dan Lauren, "Beatrice dan aku akan naik keretamu. Akan luar biasa untuk duduk di kereta dan menyaksikan pemandangan malam." Petik 2. Namun, Jordan menolaknya. "Maaf,
kamu tidak bisa naik kereta ini. Di satu sisi, Jordan ingin menghabiskan waktu berduaan dengan Lauren. Ia tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Di sisi lain, kereta emas ini bukan perjalanan biasa. Tidak sembarang orang bisa duduk di dalamnya. Hanya seseorang dengan status memadai yang berhak duduk di dalamnya. Zara dan Beatrice hanyalah teman sekolah Lauren dari universitas. Terlebih lagi, di bar tadi, mereka telah berperilaku dengan cara yang membuat Lauren kesal. Alasan apa yang dimiliki Jordan untuk mengizinkan mereka naik kereta? Zara meneteskan air liur saat melihat kereta mewah itu. Dia terus memohon, "Jordan, aku mohon. Mari kita berkendara dan menikmati diri kita sendiri." Jordan menjawab dengan tegas, "Saya tidak ingin bersikap kasar, tetapi tidak ada yang bisa duduk di kereta emas ini. Ini adalah aturan yang ditetapkan bahkan saat kereta sedang dibangun." Kenyataannya, Jordan tidak berperasaan. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Styles. Itu adalah aturan nasional. Namun, Zara menolak untuk mendengarkan. Dia mulai berperilaku keterlaluan. Dia menarik lengan Jordan dan dengan sengaja menempelkan sosoknya yang menggairahkan ke arahnya. Akankah Jordan tertarik pada wanita biasa seperti itu? Jordan mendorong Zara pergi dan berkata, "Karena kamu bersikeras, aku tidak punya pilihan selain bersikap kasar. Saya minta maaf, kalian tidak layak naik kereta emas ini. Tidak sembarang orang bisa duduk di kereta emas agung ini. Itu akan menjadi penghinaan bagi penumpang terhormat lainnya. Jordan tidak akan pernah merendahkan citra kereta emas ini. Sayang, ayo naik kereta." Jordan tidak peduli dengan dua lainnya lagi. Dia membantu Lauren ke kereta emas. Saat dia duduk di dalam, beberapa senter kamera mati. Sepertinya foto-foto ini akan segera menyebar ke seluruh dunia dan menjadi headline semua media besar. Saat kereta mulai bergerak, semua mobil menyerah. Kereta emas melaju dengan mulus, bahkan mengabaikan lampu merah. Para pejalan kaki semua berdiri di pinggir jalan dan memberi hormat kepada Jordan dan Lauren. Lauren sangat senang sampai dia ingin menangis. Meskipun dia berasal dari keluarga kaya, dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu dalam hidupnya. Inggris, London, satu tempat Whitehall. Jordan dan Lauren sedang duduk di kereta emas mewah kelas dunia, panjang 6,6 meter dan berat lebih dari 3 ton, ditarik oleh 6 kuda. Kemanapun mereka lewat, orang-orang akan memberi hormat dan berfoto. Mengumpulkan keberaniannya, Lauren melambai pada kerumunan di luar kereta. Dia tampak seperti Ratu Inggris. Untunglah Lauren minum sedikit di bar. Kalau tidak, dia pasti akan terlalu malu untuk melakukan ini. Terlalu megah. Lauren sangat senang sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata kepada Jordan, "Hubby, cubit wajahku." Jordan bingung, untuk apa? Aku merasa seperti berada dalam mimpi sekarang. Semuanya tampak tidak nyata, hanya saja terlalu sempurna. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menerima perlakuan seperti itu di Inggris. Jordan tersenyum. "Sayang, mencubit wajahmu tidak akan cukup menyakitkan. Mengapa saya tidak mencubit bagian lain dari Anda? Saya jamin Anda akan sangat kesakitan sehingga Anda akan langsung dapat mengetahui apakah ini nyata atau mimpi." Petik 2. Lauren memberi Jordan pukulan ringan, merasa agak malu. "Kamu sangat nakal, ada begitu banyak orang yang memperhatikan kita. Jangan main-main." Namun, Jordan acuh tak acuh. Dia memeluk Lauren dengan berani dan berkata, "Apa yang harus ditakuti? Ini adalah wilayah kita. Bahkan jika kita ingin bermain-main di kereta ini, siapa yang berani menolak? Jika Anda malu dan khawatir tentang keramaian, saya bisa meminta seseorang untuk membersihkan area tersebut. Saya berjanji bahwa dalam 10 menit, tidak akan ada satu orang atau mobil di dua jalan ini." Lauren tahu bahwa Jordan tidak membual. Dia bersandar di bahunya. "Tidak perlu. Terima kasih, hubby. Aku sangat bahagia." Setelah melihat Jordan dan Lauren naik kereta, Zara dan Brad segera masuk ke Rolls-Royce milik Fanny. Mereka berkata kepada pengemudi, "Ikuti kereta emas di depan." Namun, Rolls-Royce yang mahal dihentikan oleh penjaga kerajaan saat mendekati kereta emas Jordan. "Kamu tidak diizinkan begitu dekat dengan kereta emas." Zara menurunkan jendela dan menjelaskan kepada penjaga kerajaan, "Tuan, jangan halangi kami. Kami bersama Tuan dan Nyonya Steele." Ada 8 kusir di kereta emas Jordan. 3 di depan dan 3 di belakang. Selain itu, ada 2 orang lain yang mengikuti tepat di belakang kereta. Salah satu dari mereka maju dan mengetuk jendela kereta. "Dan, Steele, ada Rolls-Royce putih di belakang. Mereka mengatakan bahwa mereka bersamamu. Apakah Anda mengizinkan mereka untuk mengikuti?" Petik 2. Jordan mengatur perjalanan ini secara khusus untuk membuktikan suatu hal kepada Fanny dan yang lainnya. Tentu saja dia harus membiarkan mereka mengikutinya.
Biarkan mereka mengikuti di belakang kereta, perintah Jordan. Baik tuanku. Dengan izin Jordan, Rolls-Royce milik Fanny dapat mengikuti di belakang kereta. Saat mereka dengan kereta emas Jordan, mobil mereka juga bisa melewati lampu merah. Selain itu, mereka juga disorak-sorai oleh orang-orang di jalanan. Zara sangat bersemangat. Ini terasa sangat enak. Aku merasa seperti seorang putri yang disambut oleh rakyat jelata. Dari sampingnya, Beatrice juga terus mengambil foto. Jika saya memberitahu teman-teman saya bahwa saya dapat melewati lampu merah di jalan-jalan London dan meminta penjaga kerajaan membersihkan jalan bagi kami, mereka akan melakukannya. Pasti sangat iri padaku. Zara dan yang lainnya semuanya berasal dari keluarga baik-baik. Tetapi status mereka di kampung halaman mereka tidak berarti apa-apa di negeri asing. Seseorang tidak bisa menjadi sombong di luar negeri. Anda dapat ditangkap bahkan karena pelanggaran kecil dan tidak ada koneksi Anda di rumah yang dapat membantu Anda. Oleh karena itu, bahkan orang kaya seperti Zara biasanya berperilaku sangat baik di luar negeri. Mereka belum pernah mengalami perlakuan seperti itu. Berkat Jordan, mereka dapat mengalami perawatan yang tak tertandingi hari ini. Di kereta emas, Lauren bertanya kepada Jordan, "Hubby, bagaimana Anda bisa meminjam kereta emas ini dari Ratu Inggris?" Jordan bingung. "Meminjam?" Jordan berkata, "Lihat ke atas jendela dan lihat apa yang tertulis di sana." Bingung, Lauren menjulurkan lehernya untuk melihat. Dia langsung terkejut. "Baja." Kata "Still" tertulis di dalam kereta dengan tulisan yang indah. Lauren terkejut. "Apakah ini kereta keluargamu?" Jordan mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ini adalah kereta emas keluarga kami, bukan milik Ratu Inggris." Lauren tidak mengerti, mengapa keluarga Steele juga memiliki kereta emas? Bukankah ini eksklusif untuk keluarga kerajaan? Jordan menjelaskan, "Kakek saya meninggalkan AS beberapa tahun yang lalu. Dia ingin mencari tempat di luar negeri untuk menikmati tahun-tahun terakhirnya. Saat itu, kakek saya ingin pergi ke tempat-tempat seperti Inggris, Prancis, Jerman, Swiss, Del. Seperti yang Anda tahu, kakek saya memiliki banyak uang. Ketika negara-negara ini mengetahui bahwa kakek saya sedang mencari tempat di luar negeri untuk menetap, mereka menawarkan segala macam manfaat untuk menarik kakek saya. Mereka ingin dia menetap di negara mereka." Lauren mendengarkan dengan serius. Kakek Jordan adalah orang yang hebat. Lauren telah mendengar dari kakeknya bahwa aset Charleston dapat menyaingi kekayaan seluruh negara. Oleh karena itu, negara-negara ini pasti akan memikirkan cara agar Charleston datang. Ini akan menjadi manfaat besar bagi perekonomian negara mereka. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Lauren tidak pintar. Dia bertanya, "Jadi Inggris menawarkan kereta emas ini kepada Stellus sebagai salah satu keuntungannya?" Jordan tersenyum dan mengangguk. "Betul sekali. Inggris secara khusus membangun kereta emas ini untuk keluarga Steele. Bahkan lebih mewah dari Ratu Inggris. Selama kita berada di gerbong ini, kita bisa bepergian dengan bebas di Inggris. Selain itu, semua petugas polisi setempat harus bekerja sama dan melindungi kami." Lauren sedikit terkejut. Dia mengira Jordan telah meminjam kereta ini dari Ratu Inggris. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Lauren tidak pintar. Dia bertanya, "Jadi Inggris menawarkan kereta emas ini kepada Stellus sebagai salah satu keuntungannya?" Jordan tersenyum dan mengangguk. "Betul sekali. Inggris secara khusus membangun kereta emas ini untuk keluarga Steele. Bahkan lebih mewah dari Ratu Inggris. Selama kita berada di gerbong ini, kita bisa bepergian dengan bebas di Inggris. Selain itu, semua petugas polisi setempat harus bekerja sama dan melindungi kami." Lauren sedikit terkejut. Dia mengira Jordan telah meminjam kereta ini dari Ratu Inggris. Baru sekarang dia menyadari bahwa kereta ini milik Stellus. Itu milik keluarga suaminya. Ini adalah kereta mereka. Kereta kami. Pada saat itu, Lauren tidak pernah merasa lebih seperti Ratu Inggris. Kereta segera tiba di sebuah bar bernama LH dan Nomad. Itu berhenti. Jordan memegang tangan Lauren dan turun dari kereta perlahan. Fanny, Zara, dan Beatrice dengan cepat turun dari mobil dan berjalan mendekat. Jordan menunjuk ke pintu. "Lihat, ini salah satu dari 5 bar teratas di London, Nomad Bar." LH ditambahkan ke nama, menandakan Lauren Howard. Ada foto dirinya di bawah ini juga. Jika Anda tidak percaya, mari masuk sekarang dan pesan alkohol mahal apapun yang Anda inginkan. Saya berjanji Anda tidak perlu menghabiskan satu pun sen. Zara berkata dengan tergesa-gesa, "Aku percaya padamu." "Kami percaya Anda, Jordan. Anda bahkan bisa naik kereta emas. Membeli beberapa batang bukanlah apa-apa bagi Anda. Benar, Fanny?" Fanny terlihat malu. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat huruf-huruf LH yang mengilap.
Berbeda dengan kesombongan yang dia tunjukkan sebelumnya, sekarang dia tampak seperti baru saja makan seteguk kotoran. Tidak ada yang lebih dibenci Fanny selain Jordan karena mengatakan bahwa dia sangat berpengaruh di Inggris. Jika Jordan hanyalah pewaris generasi kedua yang kaya raya dari negara lain selain Inggris, Fanny tidak akan menargetkannya seperti ini. Fanny selalu cemburu pada Lauren. Satu-satunya hal yang membuat Fanny merasa lebih unggul daripada Lauren adalah dia menemukan seorang suami kaya dari Inggris. Karena itu, setiap kali gadis-gadis itu memiliki masalah tentang Inggris, mereka akan mencari Fanny karena dia adalah yang paling kuat di sini dan dapat membantu mereka. Karena itu, dia tidak ingin percaya bahwa suami Lauren juga kuat di Inggris. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa dia seharusnya tidak meragukan atau memprovokasi Jordan. Zara menyenggol Fanny dan berbisik, "Fanny, jangan terlalu malu. Minta maaf pada Yordania. Kami semua adalah teman dekat Lauren, dan kami selalu memiliki persahabatan yang baik. Jangan sampai jatuh." Tidak punya pilihan lain, Fanny menggigit lidahnya dan berjalan ke Jordan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Jordan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Saya minta maaf." Jordan sebelumnya meminta Fanny untuk menamparkan dirinya sendiri. Mengangkat tangannya, Fanny menamparkan wajahnya sendiri yang indah. Jordan mengejek dan bertanya, "Apakah Anda percaya bahwa Lauren adalah Ratu Bar Inggris sekarang?" Fanny mengangguk. "Ya, saya percaya kamu. Saya percaya bahwa semua bar di Inggris adalah milik kalian. Anda terlalu luar biasa. Aku tidak tahu apa-apa." Tapi Jordan bersikeras. "Tidak, kamu masih tidak percaya padaku. Kami hanya melihat 2 batang. Bagaimana Anda bisa mempercayai saya seperti ini? Berapa biayanya untuk membeli 2 batang saja? Bukankah itu benar? Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan ini." Nada mendominasi Jordan mengejutkan para gadis. HMPH, Fanny memiliki keraguan yang mendalam tentang dia sebelumnya, dan sekarang, dia begitu mudah mengklaim bahwa dia percaya padanya. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang, dia akan membuatnya percaya padanya sepanjang jalan. Karena dia membuat begitu banyak jeruji memasang huruf LH di tanda depan mereka dalam waktu 1 jam, dia ingin dia menyaksikan semuanya. "Sayang, naik kereta." Jordan memegang tangan Lauren dan membawanya kembali ke kereta. Ketika Lauren melihat ekspresi malu Fanny, dia berkata kepada Jordan, "Hubby, Fanny hanya sedikit sombong. Sebenarnya, dia bukan orang jahat. Lagi pula, dia seharusnya mempercayaimu sekarang. Kamu tidak perlu memohon padanya. Dia tidak akan berubah kecuali Anda memberinya pelajaran yang baik. Lagi pula, ini hari pertamamu di Inggris. Saya ingin Anda mengunjungi bisnis Anda dan memeriksanya." Begitu saja, Jordan membawa Lauren ke bar ketiga, keempat dan ke-10. Setiap batang memiliki huruf LH di tanda depannya. Ini berarti pemilik bar itu adalah Lauren. Di pintu masuk bar ke-10, Jordan bertanya lagi kepada Fanny dan yang lainnya, "Sekarang, apakah Anda percaya bahwa saya tidak membuat klaim kosong? Apakah Anda masih berpikir saya penurut? Ya, saya tidak seperti suami pada umumnya. Saya tidak membeli rumah atau mobil untuk Lauren, dan saya tidak membayar 1 sen pun untuk hadiah pertunangan ketika kami menikah. Anda pasti mengira saya pria yang tidak berguna karena di mata Anda, hanya pria rendahan yang tidak akan membelikan rumah dan mobil untuk istrinya, atau menyiapkan hadiah pertunangan. Saya beritahu Anda, ada seluruh dunia di luar sana dengan banyak orang yang canggih dan berbudaya. Nilai dan standar sampah Anda hanya berlaku untuk kalangan kelas bawah Anda sendiri. Ada beberapa orang di dunia ini yang bahkan tidak akan pernah Anda pahami, apalagi memiliki hak untuk menghakimi." Jordan sudah membawa Lauren ke 10 bar. Saat ini, dia sedikit lelah dan tidak ingin melanjutkan perjalanan hanya untuk membuktikan kepada ketiga wanita ini. Karena itu, dia menguliahi mereka. Fanny, Zara dan Beatrice berdiri di sana dengan sikap jinak. "Maafkan aku, Jordan, kami salah. Kami tidak akan bersikap seperti ini lagi. Terima kasih atas pelajarannya, Jordan. Kami pasti akan mengingat apa yang Anda katakan." "Yordania, kamu benar. Kami tidak berada di level yang sama dengan Anda. Kamu jauh lebih canggih dari kami." Mereka bertiga mendengarkan teguran Jordan dengan patuh. Namun, dia tidak merasa tenang sama sekali. Dia tahu bahwa jika dia miskin, jika dia tidak menyiapkan kereta emas ini hari ini, ketiga wanita itu tidak akan pernah setuju dengannya. Jordan tidak ingin terus berbicara dengan mereka. "Lauren dan aku akan kembali. Jangan ikuti kami." Pada saat itu, Zara berkata, "Jordan, Lauren, kami akan tinggal di Inggris selama beberapa hari. Jika Anda punya waktu, bisakah Anda makan bersama kami?" Petik 2. Lauren tidak ingin memutuskan persahabatan mereka karena apa yang terjadi hari ini.
Dia berkata, saya akan memeriksa jadwal saya. Aku akan keluar untuk mencari kalian para gadis jika aku punya waktu. Oke, sampai jumpa, Lauren. Selamat tinggal, Yordania. Selamat tinggal, Lauren. Saat itu pukul 1 dini hari di AS. Di dalam rumah keluarga Howard. Hailey baru saja selesai memuaskan Brad ketika dia mendengar gerakan di lantai bawah. Saat itu tengah malam, tetapi beberapa sosialita kaya yang dekat dengan Marissa tiba-tiba datang mengunjunginya. Hailey berubah menjadi pakaian yang lebih bergaya dan merias wajah. Brad memandangnya saat dia membungkuk untuk mengaplikasikan lipstiknya, dan dia berkata dengan senyum puas, kamu benar-benar wanita kelas atas. Tidak heran Jordan sangat mencintaimu di masa lalu. Sejujurnya, aku sedikit jatuh cinta padamu sekarang. Hailey sangat senang, betulkah? Kalau begitu menikahlah denganku, oke? Hailey meletakkan lipstiknya dan berjalan ke arah Brad. Dia menjabat lengannya dan bertindak genit. Brad tertawa. Menikahi kamu, Hailey, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana Anda bisa menjadi istri saya? Keluarga bangkrut Anda tidak cocok dengan keluarga Howard kami. Namun, kamu baik-baik saja sebagai nyonya. Kata-kata itu membuat Hailey sangat tidak senang. Dia tidak mau menjadi wanita simpanan. Ngomong-ngomong, kamu merias wajah dan mengganti pakaianmu. Kemana kamu pergi? Tanya Brad. Hailey menjawab, beberapa teman ibumu telah datang. Aku akan membuat sup untuk mereka. Brad tahu bahwa Hailey telah mencoba menjilat ibunya agar dia bisa menerimanya sebagai menantu perempuannya. Namun, Brad sedikit bingung. Ini sudah jam 1 pagi. Apakah wanita tua ini gila? Mengunjungi ibuku di tengah malam? Hailey juga merasa aneh. Dia tidak tahu mengapa mereka ada di sini di tengah malam. Dia pergi ke dapur dan membuat sup sayuran sederhana, yang dia bawa secara pribadi ke ruang tamu di lantai pertama. Saat Hailey berjalan menuju Marissa, dia berkata, Bibi, saya melihat Anda memiliki beberapa teman dan secara khusus membuat sup bergizi untuk Anda semua. Bibi, Nona, silakan makan. Petik 2. 3 wanita parubaya di samping Marissa memandangnya dan mereka semua memujinya. Marissa, gadis ini sangat cantik dan berbudi luhur. Apakah dia pacar Brad? Tidak buruk, apakah kami akan menghadiri pernikahan Anda? Segera. Hailey merasa malu dengan pujian mereka. Bibi, kamu terlalu baik. Saya tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk menjadi menantu Bibi Marissa. Benar, Bibi, ini sudah sangat larut malam. Apakah ada acara khusus malam ini? Salah satu wanita parubaya memegang teleponnya dan bertanya, Nona muda, apakah Anda tidak memeriksa media sosial? Anda tidak tahu apa yang terjadi? Media sosial? Hailey bingung. Dia segera mengambil ponselnya dan membuka akun media sosialnya. Topik trending teratas adalah, tagar The Queen of English Bar. Setelah mengetuknya, dia langsung melihat foto Jordan dan Lauren duduk di kereta emas.